Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, kuatkan iman dengan berbagi. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, memahami isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang kedua, mengetahui keutamaan orang yang suka berinfak sesuai isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai materi hari ini, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yang mana hadisnya ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma ati mumsikan talafan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda bahwa tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan datang dua malaikat kepadanya, yang mana salah satunya akan berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang mau menafkahkan hartanya, dan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya atau bakhil. Sehingga isi kandungan dari hadis tersebut terdapat dua poin. Yang pertama, bagi orang yang mau menafkahkan hartanya, dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan doa malaikat pada waktu pagi hari. Dan yang kedua, bagi orang yang menahan hartanya atau bakhil, maka dia akan dilaknat oleh Allah, dan dia akan mendapatkan doa dari malaikat pada waktu pagi hari, yang mana malaikat tersebut akan berdoa agar Allah memberikan kehancuran atau kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada' biman ta'ulu wa khairus shadaqati an dhuhri ghina wa may yasta'fif yu'iffahu wa may yastaghni yughnihillahu. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang pertama ialah bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dalam artian, orang yang suka memberi ini lebih baik daripada orang yang suka meminta-minta. Sehingga dari hadis tersebut Rasulullah mengajarkan bahwa seorang muslim harus memiliki jiwa yang dermawan, tidak pelit atau bakhil, dan seorang muslim tidak boleh memiliki jiwa yang lemah, yaitu orang yang suka meminta-minta. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Namun bukan berarti jika ada orang yang memberi sesuatu kepada kita, kita tidak boleh menerima. Karena sebagaimana Rasulullah pernah menegur salah satu sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab, ketika Rasulullah memberikan sesuatu kepadanya. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk menerima pemberian dari Rasulullah. Jadi jika ada orang yang ingin memberi hadiah kepada kita, maka kita boleh menerimanya. Karena yang tidak diperbolehkan adalah meminta-minta, bukan menerima pemberian.
Isi kandungan kedua dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam ialah menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Jadi setelah kebutuhan keluarga tercukupi, keluarga tidak terlantarkan, maka selebihnya harta yang kita miliki baru kita nafkahkan atau kita berikan kepada orang lain. Sehingga dikatakan bahwa sedekah atau nafkah terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarga. Isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang ketiga ialah bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau iffah, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya atau qanaah. Sehingga orang yang ikhlas menerima atas pemberian rizki dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Kesimpulan dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang pertama ialah bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dalam artian orang yang suka memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Yang kedua ialah menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Dalam artian setelah kebutuhan keluarga tercukupi dan tidak terlantar, maka selebihnya harta yang kita miliki kita berikan atau kita nafkahkan kepada orang lain. Yang ketiga ialah Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau iffah, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya atau qanaah.